Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu, wabil khusus para sepuh yang Allah hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kesempatan untuk kita guna melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita langsungkan dan insya Allah kita jalankan pula sholat isya dengan berjamaah pula. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga dibawakan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini memang tidak dibaca nih. Ya. Karena sudah kemarin sampai ayat yang ke berapa kemarin? Sampai ayat yang kelima. Tapi surahannya belum selesai. Baru satu ayat ya kemarin tuh. Baru satu ayat aja panjang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat-kalimat yang jarang sekali diutarakan oleh orang-orang bangsa Arab. Bahkan ahli syair sekalipun, ahli tata bahasa sekalipun, ketika dihadapkan dengan kalimat alif lam mim, mereka bingung. Makanya dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka pada waktu itu untuk menantang. Jadi didatangkannya kalimat-kalimat seperti itu untuk menantang. Karena memang Al-Qur'an tidak akan bisa ditandingi gitu. Makanya kan Al-Quran ini disebutnya mukjizat. Kalau mukjizat itu suatu hal yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus ya. Khusus kepada para nabi, para rasul. Jadi kalau ada kalimat mukjizat yang diturunkan kalau bukan ke nabi yang dan rasul, itu bukan mukjizat. Karena mukjizat itu khusus bagi nabi dan rasul. Ada orang yang ngaku manusia zaman sekarang diberikan mukjizat. Bohong itu. Bohong. Karena mukjizat tidak berlaku kecuali untuk nabi dan rasul. Terus yang kedua, yang namanya mukjizat itu tidak bisa ditandingi. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh masih bisa ditandingi atau ada yang menyamai, itu bukan mukjizat. Karena mukjizat itu tidak akan ada yang sama. Seperti Nabi Musa membelah lautan. Siapa orang yang bisa belah laut? Kalau belah mahakam bisa aja gitu ya. Tapi kalau belah lautan, atau Nabi Isa alaihissalam bisa jadi menghidupkan orang yang mati, nggak bakalan lagi ada orang yang bisa seperti itu. Nah itu bagian dari mukjizat gitu. Bahkan Al-Quran diturunkan ini sebagai mukjizat. Kenapa? Lantaran seorang pun tidak akan bisa yang menyamai Al-Quran. Makanya Allah sebutkan, la ini istama'atil insu wal jin. Kalau seandainya kumpul manusia dan jin untuk menjadikan sesuatu yang sama, yaitu Nabi misli hadal Quran, pengen membikin seperti Al-Quran, wal la ya'tu Nabi misli, nggak bakalan bisa.
Nggak bakalan bisa. La ya'tuna bimithlihi, tidak akan bisa sama. Bahkan Allah sekalian sebutkan, walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun sebagian satu sama lain saling bantu-membantu. Jin saling bantu dengan manusia, manusia saling bantu dengan jin. Nggak bakalan bisa, kata Allah. La ya'tuna bimithlihi. Berarti kalau tidak ada yang bisa menyamai perbuatannya, atau tidak ada orang yang bisa menyamai akan sesuatu yang terjadi, maka itu disebut mukjizat. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi, masih ada yang sama, berarti bukan mukjizat. Bukan mukjizat berarti. Itu. Seperti misalkan, ada orang bisa terbang. Bisa terbang kan bagus loh, hebat, luar biasa. Tapi kalau orang bisa terbang, masih banyak yang lain pun juga bisa sama. Gitu. Jadi kalau misalkan dia itu jadi mukjizat itu terbang itu, yang lain tidak akan bisa. Tapi buktinya, yang lain kan bisa juga. Bahkan kita sendiri pun yang tidak punya ilmu bisa terbang. Ya toh? Tinggal bayar 1,5 juta, bisa terbang. Bisa terbang, mau diinginkan kemana tuh? Berarti kalau hal-hal seperti ini, itu bukan mukjizat. Gitu. Jadi mukjizat itu suatu tantangan yang tidak akan bisa disamai. Itu mukjizat. Kemudian, di dalam ayat selanjutnya ini, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini bagian daripada sifat orang yang muttaqin ya. Kemarin kan sudah disebutkan bahwa hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan gitu kemarin dah. Jadi Al-Qur'an ini adalah suatu hidayah, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin itu kayak apa sih? Diperjelas oleh Allah di sini. Pertama, orang yang muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang muttaqin itu orang-orang yang beriman, membenarkan dengan yang gaib. Yang gaib itu yang tidak nampak, tapi benar ada. Yang gaib itu kan bisa dua ya. Ada yang bisa ditunjukkan oleh dalil akli atau dalil sam'i, dalil pendengaran. Atau ada juga yang gaib itu yang tidak bisa ditunjukkan dengan dalil akli. Seperti mana? Yang gaib-gaib yang bisa ditunjukkan oleh dalil akli dan sam'i. Seperti adanya surga, adanya neraka, malaikat, aras, kursi. Ini kan gaib kan? Tapi bisa dicerna nggak dengan akal? Adanya itu semua. Bisa. Kenapa? Lantaran itu bagian daripada makhluk Allah yang disediakan oleh Allah bagi kita yang senantiasa beramal soleh di sini. Kalau itu ditiadakan, apa balasannya nanti? Jadi termasuk ya? Atau dari dalil samai bisa didengar oleh kita kan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis Nabi menyebutkan adanya itu surga. Makanya adanya yang gaib ini bisa ditunjukkan dengan dalil akli ataupun dalil sam'i. Sudah ada kepikiran dalam pikiran dan juga termasuk dalam pendengaran. Ada yang kedua, yang gaib itu tidak bisa dicerna dengan dalil. Seperti mana? Seperti kiamat. Kiamat ini tidak bisa ditunjukkan dengan dalil kan? Walaupun ada memang kiamat, menyebutkan hari kiamat itu kapan terjadi? Ramadan. Ramadannya yang mana? Hari Jumat. Jumatnya yang mana? Wallahu a'lam. Tidak bisa ditunjukkan lagi kan? Tapi yang jelas kiamat itu ada. Kan Nabi menyebutkan kan gitu. Kiamat itu bakal terjadi di bulan apa? Ramadan. Ramadan yang mana? Ya Ramadan yang nggak ada Syawal lagi. Kalau Ramadannya masih sambung dengan Syawal berarti belum jadi kiamat. Hari Jumat, Jumat yang mana? Jumat yang nggak ada lagi hari Sabtu. Kan gitu. Kalau masih nyambung dengan Sabtu berarti masih panjang. Jadi mentok di situ. Makanya ini kiamat tidak bisa ditunjukkan dengan dalil, tapi pasti adanya. Itu gaib. Dan kita itu dituntut sebagai orang yang muttaqin itu harus iman dengan itu. Percaya dengan adanya surga neraka, percaya adanya malaikat, percaya adanya aras, kursi, lauh mahfuz, qalam, bahkan percaya ayana Allah Subhanahu wa taala pun juga gaib.
Tapi bisa dibuktikan dengan dalil akli. Itu. Kalau kita menyebutkan misalkan, sekarang Allah lagi di mana? Kalau secara dalil akli bisa nggak? Kan Imam Abu Hanifah pernah digitukan tuh sama orang ateis. Orang ateis nanya ke Abu Hanifah, kira-kira Tuhan, kalau memang Tuhan itu Allah, sekarang Allah lagi ngapain? Oh, kalau begitu kata Abu Hanifah begini aja. Tadi kan dari sampean itu dari tadi nanya melulu di atas saya. Sekarang sampean turun. Saya yang naik ke atas. Naiklah Abu Hanifah ke atas. Begitu sudah naik di atas, kata Abu Hanifah, kalau engkau pengen tahu sekarang Tuhan lagi ngapain, Tuhan itu sekarang berkehendak orang yang mulia ditinggikan, orang yang hina dikebawahkan. Paham nggak? Jadi hebatnya Abu Hanifah tuh. Jadi menjawab satu pertanyaan ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Bahkan sampai nanya, Tuhan lagi ngapain? Kata Abu Hanifah, Tuhan itu sekarang lagi menundukkan orang yang hina, lagi memuliakan orang yang mulia. Abu Hanifah ditinggikan, ditaikkan ke atas, dia diturunkan. Itu pergerakan siapa? Kalau bukan pergerakan Allah, gak akan bisa. Kan kita ini harokatin wasakanatin, diam dan geraknya itu kan ada campur tangan Tuhan. Kalau kita tidak mengiyakan itu atau menghilangkan campur tangan Allah, berarti kita tidak mengindahkan adanya Allah. Itu. Makanya itu pun juga sama, itu gaib. Harus percaya kita. Beda dengan syahadah. Kalau syahadah itu kan persaksian. Kalau persaksian itu ma zaharu lana hisan, perkara yang zahir menurut kacamata, au aklan, atau bisa diternya dengan akal. Itu syahadah disebutnya, merencaksi. Kalau gaib kan nggak bisa begitu. Kalau gaib itu banyak sebetulnya Abu Hanifah itu ditanya oleh orang-orang ateis itu. Di antaranya salah satunya yang tadi kan. Yang kedua ada lagi orang ateis itu nanya, bagaimana mungkin Tuhan akan masukkan setan ke dalam neraka? Bahkan neraka itu dibikin dari api. Bagaimana mungkin bisa disiksa di dalam neraka sedangkan setan itu pun juga dari api? Yang enggak tahsilul hasil kan ibaratnya. Api dengan api. Baru bagaimana bisa siksaan terjadi? Makanya kata ulama, kalau macam seperti ini gampang aja. Tempeleng aja mukanya. Tempeleng mukanya, pak. Loh, bukannya Anda ini menjawab pertanyaan saya, kenapa masih harus menempeleng? Ya, kata Abu Hanifah, kan itu jawabannya. Maksudnya, pertama begini, kulitmu itu mukamu dari apa? Kulit. Terus tanganku, kulit. Kenapa harus sakit? Kalau memang kulit ketemu dengan kulit itu, harusnya nggak sakit. Tapi kenapa harus sakit? Baru mikir tuh. Benar juga. Jadi yang bikin sakit itu siapa? Allah. Setan dibikin dari api, disiksa di neraka, yang neraka itu pun juga api. Sakit pasti. Kenapa? Karena yang bikin sakit bukan api. Api itu adatnya saja kan. Adatnya api itu membakar. Bakaran itu panas. Tapi tidak sedikit orang yang kena api tapi tidak panas. Kan begitu? Bahkan orang-orang ahli debus itu api kan dimainkan. Masuk ke mulut. Oh, gaya tuh luar biasa. Panas? Enggak. Padahal harusnya membakar. Kenapa? Karena yang membuat panas bukan api, tapi Allah. Yang biasanya api adat istiadatnya adalah panas. Adatnya saja. Sebetulnya. Itu. Jadi antara adat dengan hakikat ya tentu ada hubungan. Gitu. Makanya segala sesuatunya disandarkan dengan hakikatnya. Inilah yang tentunya harusnya menjadi keimanan kita menjadi tumbuh kepada yang gaib ini. Jangan hanya mentok dalam istiadat adatnya saja. Pisau. Adatnya pisau itu mengiris tajam. Tidak sedikit kena pisau langsung. Tapi bisa dipastikan ke hakikatnya pisau itu seperti itu? Kan tidak. Itu kan adatnya saja. Tapi yang membuat jadi luka itu bukan pisau. Pada hakikatnya Allah. Cuman adat istiadatnya adalah pisau. Buktinya banyak orang yang kena pisau tapi nggak mempan. Kalau memang pisau itu punya kekuatan penuh untuk bisa membuat orang jadi terluka, pasti semua orang yang kena pisau kena golok
Kena semua. Tapi buktinya tidak. Nah itu, jadi persambungan goib itu begitu. Harus sampai ke situ. Jadi kita itu beriman itu pada yang goibnya, bukan yang dohirnya. Orang mau mempan kayak dengan golok gitu. Orang mau nggak mempan kayak ditembak. Tapi kalau tidak iman dengan Allah, pasti ujung-ujungnya bisa tuh ditembuskan. Kenapa? Karena hakikatnya yang membuat dia jadi luka itu, bukan orangnya, tapi Allah. Makanya kan kata istilah orang tua dulu itu, ilmu itu nggak ada batasnya. Pokoknya di atas ada lagi, di atas ada lagi. Nggak ada ilmu penutup. Nggak ada ilmu penutup. Itu. Orang nggak mempan di golok, pasti ada tuh jalan keluarnya bisa mempan di golok. Orang nggak mempan ditembak, pasti ada jalan keluarnya bisa ditembak. Itu. Karena itu. Satu tuh. Beriman pada yang gaib. Itu adalah sifat muttaqin. Kalau orang sifat muttaqin, wajib beriman kepada itu. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang yang muttaqin itu wa yuqimunas shalah. Lihat bahasanya. Wa yuqimunas shalah. Menjalankan salat atau menegakkan salat. Kalau kalimat wa yuqimus, wa yuqimuna, itu berarti bukan hanya berdiri saja. Akan tetapi di dalamnya ada yang termasuk 3. Syarat sahnya, adabiahnya, rukun dan sebagainya. Ini harus ada. Sebab kalau cuma hanya berdiri saja, tidak memenuhi akan kriteria ini, itu bukan sholat. Jadi kriteria orang yang muttaqin itu ketika wujudnya melaksanakan ibadah sholat, di dalamnya ada 3. Syarat sahnya ada, adabiahnya ada, rukunnya juga pas. Itu baru disebutkan wa yuqimunas shalah. Syaratnya orang sholat kan ada 8 tuh. Salat orang yang sholat tuh. Dan itu harus ada. Pertama, bersih dari 2 hadas kan. Orang yang sholat tidak boleh ada hadas. Di badan, di pakaian, di tempat. Hadas besar, hadas kecil, tidak boleh ada. Karena itu syarat. Kalau salat berarti harusnya ada yang dimasrut, ada yang disyaratkan. Apa itu sholat? Ketika sholat itu mau jadi, ya syaratnya harus ada. Yang kedua, satrul aurat. Nutupin aurat. Karena orang gitu melakukan ibadah sholat, kalau seandainya tidak tertutup auratnya, nggak jadi. Bisa sampai batal. Bahkan ketika kita berdiri melaksanakan sholat, tersingkap auratnya, harus cepat-cepat ditutup. Kenapa? Karena ini merupakan syarat. Tidak boleh tidak. Jangan dibiarkan begitu sapu angin, biarkan aja. Mana-mana aja. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Ada dulu yang sering itu. Waktu saya masih mondok di Bogor waktu itu. Itu orangnya itu memang senang guyon gitu. Senang candaan. Orang lain itu dicandainnya keterlaluan kadang-kadang. Atau sampai sholat itu pun juga dibawa candaan. Pas waktu itu lagi tarawih bulan Ramadan. Jadi sop itu ada 5 waktu itu. Pas dia di sop yang keempat. Nah, di belakangnya itu kawan-kawan yang memang suka dijailin sama dia tuh. Begitu giliran dia di depan, dijailin sama kawan-kawannya itu. Begitu pas lagi sujud, dibuka sarungnya. Dibuka sarungnya tuh. Kan yang namanya kita harusnya cepat-cepat yang ditutup gitu. Ini enggak. Dibiarin aja dia sujud aja lama. Orang itu 2 baris itu ketawa semua. Kenapa? Lo dia nggak pakai celana dalam. Begitu dibuka, nggak pakai celana dalam, diem aja semua. Karena akhirnya 2 baris tuh. Batal semua, batal. Ini gara-gara orang-orang yang seperti ini. Nah. Ini nggak boleh sebetulnya begitu. Jangankan lama seperti itu, apalagi dibawa candaan itu. Kurang ajar betul. Sebentar saja misalkan, pas lagi sholat, ada angin puting beliung misalkan. Langsung tutup cepat. Itu cepat. Karena itu merupakan syarat yang harus ada. Jangan dibiarkan begitu. Kalau dibiarkan begitu ya bukan hanya dia sendiri kan yang batal. Akhirnya semua orang jadi batal. Itu. Urus mana lagi? Wastiqbalul kiblat. Madhab kiblat. Tapi ini syarat ya. Syarat itu tidak mutlak mesti ada. Kalau suatu saat misalkan ada hal-hal yang tidak relevan dengan ini syarat, bisa saja sholat. Seperti misalkan kita dalam pesawat, nggak mungkin syarat ini bisa masuk.
Kalau pesawatnya pas lagi ke jalur Amerika, sedangkan kita ini harus sholat pada waktu itu, ya udah sholat aja kan. Walaupun menghadapnya ke Amerika. Ini syarat itu seperti itu. Ketika kita ada luangan waktu, tetap harus ke kiblat. Tapi suatu saat ketika kita ini tidak bisa menghadap ke sana, sholat aja tetap gitu. Atau di dalam kendaraan kan gitu juga. Dalam kendaraan. Kemudian wadukhlil waktu. Ketika kita ini ada syarat di dalam sholat, harus masuk waktu. Bahkan harus mengetahui akan itu waktu. Kenapa? Sebab ini merupakan syarat. Kalau orang ini mau sholat fardu, tidak tahu waktu, nggak jadi. Sholat apa, Pian? Sholat duhur, Pak Ustaz. Ini kan baru jam 10. Mana bisa? Jam 10 masih sudah sholat duhur. Ini berarti tidak tahu waktu. Makanya disyaratkan harus ada tahu waktu. Tidak boleh tidak. Terus mana lagi? Harus mengetahui pangkat keparduan itu sholat. Mana fardu, mana sunnah. Itu syarat tuh. Jangan kita sholat fardu, niatnya sholat sunnah. Atau sebaliknya, niat sunnah, niatnya fardu. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin musafil al-kibati sunnatan lillahi ta'ala. Kan itu nggak beres. Sholat duhur tapi niat sunnah. Nggak bisa macam begitu. Makanya syarat itu harus ada. Harus mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Kemudian yang terakhir, persyaratan di dalam kita melaksanakan ibadah sholat, wa yuqimus sholat itu wajtinabul mubtilati sholat. Harus menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Itu syarat. Tidak ada seperti ini, nggak jadi wa yuqimus. Gitu. Makanya bahasanya wa yuqimunas sholat. Satu syarat. Yang kedua, rukun. Rukun juga sama, tidak kalah pentingnya ketika kita melaksanakan wa yuqimus shalah sebagai sifat daripada orang yang muttaqin itu, rukun tidak boleh tertinggal. Rukun salat kan ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 17. Mana Pak Ustaz yang benar? Dua-duanya juga benar. Yang enggak benar tuh yang enggak salat. Itu enggak benar. Kenapa jadi bisa 13? Lantaran ada rukun yang 2 dihitung 1. Seperti misalkan sujud 2 kali dihitung 1. Itu kan mengurangi itu. Tapi kalau rukun yang 17 tidak, semuanya dihitung satu-satu gitu. Jadi 17. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Semuanya rukun 17. Tidak boleh tidak. Satu saja ketinggalan, maka sholat tidak jadi. Tidak jadi. Misalkan ada sebuah rukun misalkan. Ada orang yang tidak mau sholawat. Tidak suka sholawat pokoknya saya. Benci saya sholawatnya. Bid'ah misalkan. Begitu datang at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beres gak? Gak jadi nih. Kenapa? Lantaran orang yang tidak baca sholawat, gak jadi, rukunnya kelewat. Apalagi di tahiyat akhir. Kan harus ada sholawat tuh. Bukan hanya kepada Nabi saja, bahkan keluarganya pun harus dibawa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Itu kan salawat Ibrahimiyah. Tidak suka salawat. Lantas ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung fil alamina innaka hamidum majid. Jadi sholat tuh nggak bisa, karena rukun sholat. Ini yang disebut wa yuqimus shalah. Jadi rukun demi rukun itu ya harus ada. Coba, andaikan ya tidak ada jasa para ulama, mau bagaimana kita bisa sholat sebenarnya? Dalam Al-Qur'annya aja wa yuqimus shalah, tirikan sholat. Tidak diperinci bagaimana tata syarat. Apa ada dalam Al-Quran sujudnya harus begini, kakinya harus begini, tangannya harus begini? Ketika orang berdiri, tangannya harus bagaimana? Lalu menghadapnya harus kemana? Kan tidak diperinci. Ini jasa siapa? Jasa baginda kita memang, yang sudah ditajarkan kepada para sahabat, lalu para sahabat ngajarin lagi kepada tabi'in, tabi'in ngajarin lagi kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in ngajarin lagi kepada para ulama. Sekarang ada orang misalkan punya pendapat bahwa kita ini tidak boleh berpegang pada ulama, langsung aja ke Quran dan hadis. Benar masalah begini? Benar memang ngomong tuh, setuju memang.
Akan tetapi membuka Al-Quran dan hadis tanpa bimbingan para ulama nggak bakalan bisa. Saya jamin nggak bakalan bisa. Bahkan kalau ada orang yang menyebutkan, misalkan kita kembali ke dalam Al-Quran dan hadis tanpa membawa lagi kaul-kaul para ulama, ini adalah kalimatul haq bi iradatil batil. Kalimatnya benar, tapi tujuannya batil. Benar ngomongnya itu, tapi tujuannya batil. Karena tidak ada yang bisa membuka ini semua, itu kan ulama. Dimulai dari mazhab yang 4. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kan itu semua tuh. Itu berjasa besar bagi perkembangan ilmu yang sekarang kita pakai. Karena kalau seandainya kita buka sendiri, nggak bakalan bisa kita nih. Apalagi kita mendirikan sholat. Syaratnya sholat itu kan tadi harus bersih dari hadas besar dan hadis kecil. Hadas kecil itu bisa jadi hilang lantaran apa? Wudu kan? Sekarang kita ini tidak tahu bagaimana tata cara wudu. Mau gimana? Itu. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri, "Faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal maraqib, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, rambut dengan basuh kaki sampai mata kaki. Gitu aja ayatnya. Tapi tata caranya bagaimana? Kan tidak sedikit ketika orang itu sudah tahu ayatnya tuh. Tapi giliran wudunya kan tidak sedikit. Begitu basuh tangan. Coba. Padahal ayatnya sudah tahu tuh. Tapi tata cara tidak bisa. Akhirnya kan salah. Datanglah ulama ngajarin ke kita. Oh, kata ulama begini nah. Cara membasuh tangan. Tangannya buka. Air ambil. Set. Gosok-gosok. Lalu. Tuh. Itu ulama. Rambut juga begitu. Kan gitu. Habis nanti waktu. Itulah cara ulama. Atau misalkan faghsilu wujuhakum, basuh mukamu. Muka yang mana yang harus dibasuh? Bahkan tidak sedikit orang yang sudah tahu ayat itu ketika basuh muka cuman ciprat. Ini bukan basuh muka, itu mah cuci muka biasa. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita itu faghsilu wujuhakum. Wujuh itu semuaan wajah. Dari mana kita tahu wajah ini semuaan? Bukan di sini saja, kan ada batasan. Ulama memberikan batasan. Kalau dari atas, dari mulai jadinya rambut, dari bawah sampai sini. Dari pinggir, dari mulai sini, dari pinggir sampai mulai sini. Berarti ini batasan wadah. Ketika kita basuh, semuanya harus kebasuh. Kalau begini aja, ini gimana? Maka datanglah ulama mengajarkan, termasuk Imam Syafi'i, ngajarin, ambil air, lalu celulut airnya, lalu ratakan pinggirnya sekalian ke sini, lalu terakhir diginikan. Tata cara. Kalau nggak digitu kan, nggak bakalan bisa gitu. Itu. Ada tidak sedikit orang yang ketika basuh mukanya kayak ular lewat gitu, cut, beres. Oh. Bahkan ketika cuci kaki itu ambil gayung, kata Allah, "Faghsilu wa aydiyakum ilal marafiq." Basuh kaki dengan mata kakinya. Kalau begini aja, ini mau gimana? Ambil gayung. Ini yang bawahnya bukan kaki kan? Kan begitu? Kan ini juga masuk kaki. Tapi kalau begini aja, ini yang bawah kebasuh nggak kira-kira? Nggak bakalan. Nah inilah pentingnya ada bimbingan para ulama. Membuka Quran, membuka hadis, itu kalau tanpa ada bimbingan para ulama, sulit. Makanya udahlah, tabe aja tabe, ngikut aja ngikut. Ya, jangan jadi mujahid kesiangan. Kenapa? Bikin hukum zaman sekarang itu banyak sudah kelewat. Itu. Kalau kita mau bikin hukum-hukuman sekarang, kelewat pian. Kenapa? Loh, kalau sekarang hukum ini sudah tinggal buka saja. Yang raciknya itu sudah dulu nah. Ibarat kita mau makan nih, kita nih tinggal nerima saja di meja makan. Apa yang diinginkan oleh kita tinggal minta aja ke dapur. Nah, orang yang di dapur yang raciknya sudah kurang garam, kurang mecin enggak, kurang apa tuh, sudah di dapur sudah.
Itu yang raciknya itu. Tinggal buka. Mau hukum apa sekarang? Itu jasa para ulama. Gitu. Bahkan di dalam hukum itu ada yang aneh kan. Dulu mungkin kalau itu dibikin hukumnya, mungkin bisa pro kontra. Bisa rame. Kalau ada WA pada waktu itu mungkin bisa rame itu. Seperti misalkan ada manusia yang keluar dari sapi. Begitu sudah gede ternyata orang ini jadi kiai, jadi imam, jadi khotib. Kira-kira di dalam Idul Adha boleh nggak disembelih? Oh, wah. Ini hukum mungkin dulu kalau dibikinnya nggak bakalan kepikir. Masa sih ada manusia bisa keluar dari sapi? Tapi hukum sudah ada. Begitu sekarang kan terjadi. Ada orang yang lahir dari sapi. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada. Di India itu kalau ditakdirkan jadi kiai, ditakdirkan jadi khotib, beres Idul Adha, itu khotib boleh diseret tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Lo anak sapi. Coba. Kan secara logika itu hukum. Masa sih bikin hukum seperti ini? Tapi ternyata hukum sudah ada. Sebab kalau ulama membuat hukum, lalu tidak ada kejadian, berarti hukum batal. Hukum batal berarti. Makanya ulama itu membuat hukum itu bukan berdasarkan naluri saja. Bukan berdasarkan daripada otaknya saja. Tapi ada ilham. Ada ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hatinya. Memang kalau wahyu sudah ditutup. Kenabian sudah ditutup, wahyu sudah ditutup oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ilham tidak akan ditutup sampai kiamat. Dan itu bisa terjadi ke siapa saja ilham itu. Orang yang hatinya bersih bisa jadi diberikan ilham. Tahu-tahu ada petunjuk yang bagus saja gitu. Itu. Dua tuh. Rukun. Yang ketiga yang disebutkan wa yuqimus shalah itu adabiyah. Adab-adaban ketika kita mau sholat pun juga tidak luput daripada wa yuqimus shalah. Adabnya kita mau sholat bagaimana? Kita ini mau menghadap Tuhan. Masa kita mau menghadap Tuhan itu kurang adab? Tahu-tahu begitu masuk, Allahu Akbar. Ini bagus nggak? Secara adab tidak bagus. Kenapa? Lantaran dia buru-buru. Harus ada dulu, tenang dulu. Orang baru masuk ke sini capek, diamkan dulu capeknya. Santai, santaikan dulu. Jangan ketika masuk, Allahu Akbar. Adabiah tuh. Kok ketawa? Kayak pengalaman? Itu. Karena ini adab. Jadi bukan tidak diperkenankan, tapi adabnya di mana? Itu wa yuqimus shalah disebutnya. Baru dua kata isya. Itu. Jadi adabiyah itu memang harus ada. Ketika kita mau menghadap Tuhan, maaf, misalkan. Pian kalau misalkan jalan kemana, pakai celana atau pakai kaos, nggak masalah. Tapi kalau di rumah, ya paksainlah yang terbaik gitu. Kenapa? Loh kita ini mau menghadap Tuhan, mau menghadap Allah. Berikan yang terbaik untuk Allah. Karena segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu, Allah akan senang kalau seandainya yang diberikan itu ditampilkan lagi ke Allah yang lebih baik lagi. Kita dikasih duit misalkan oleh Allah. Banyak duitnya. Lalu diberikan baju oleh kita. Mahal bajunya. Ternyata baju yang mahal ini kita pakai untuk sholat. Kita pakai untuk ngaji. Kita pakai untuk hajian. Itu Allah lebih senang dengan kita tuh. Ketimbang kita diberikan baju yang ele, lalu kita ini tidak dipampaikan untuk sholat. Hatta ele sekalipun. Makanya Allah lebih senang sebetulnya. Bukan tidak saya, karena syarat sahnya tadi kan sudah ada tuh. Bukan berarti harus pakai yang bagus-bagus kan. Yang penting kan bersih. Akan tetapi kalau dilihat dari adab, jauh. Tidak pakai peci. Sah sholatnya, asal tidak terbawa sujud rambutnya, nggak masalah. Tapi adabnya, gitu. Ini adab. Bukan begayaan, Bang. Itu. Makanya ketika kita sholat, ini peci jangan sampai menahan atau menghalangi anggota sujud kita. Begitu kita mau sholat, peci ke atas kan. Karena anggota sujud ini. Jangan sampai kita masih bergaya begini. Lalu sujud. Nah, terhalang sudah. Itu. Jadi ini bukan untuk begayaan, tapi adabiyah. Gitu. Pakai wangi-wangian, pakai sorban, pakai imamah. Bukan begayaan, tapi adabiyah.
Itu. Silakan Bapak pakai yang mewah-mewah mau sholat. Oh gaya, bagus, luar biasa. Seneng. Saya juga seneng kalau ada. Kalau nggak ada ya udah yang bersih aja gitu. Itu adab ya. Jadi inilah yang disebutkan wa yuqimus shalah. Jadi ketika kita menyebutkan kalimat wa yuqimus shalah berarti tergambar oleh kita 3. Syaratnya, rukunnya, adabnya. Sudah cukup, terima kasih. Sudah Isya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Mohon maaf kehilapan dan kekurangan, dan mohon maaf tidak buka sesi tanya jawab karena memang waktu yang memisahkan kita. Insya Allah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat di Selasa yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Khudz masafa wa tamakada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربي انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا توسلنا بتعلم أنت رزقنا الواسع وأنت رزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك